Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Karena papi dan mami mulai beribadah kembali di gedung gereja, maka mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan beribadah sekolah minggu secara online pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulai beribadah di rumah masing-masing pukul 10 pagi. Beritahukan teman-teman yang lain, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lost Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lost Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, semoga baik-baik aja ya di rumah. Lasa-lasa aja, apa kabar hari ini? Baik juga. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa ya. Minta Lasafani untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali lagi Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong memimpin kami ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dengan doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita saat ini masih bisa sehat, masih bisa tetap beribadah, itu bukan karena kuat dan gagah kita loh adik-adik, tapi karena Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri hari ini untuk muji Tuhan dengan lagu Bukan Kuat Bukan Gagah. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirapatkan oleh Rohku kata Tuhan. Stop. Kayaknya adik-adik masih belum semangat ya pagi ini. Kita sama-sama gerak ya adik-adik. Kita ikutin gerakan dari Lase ya. Coba. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Tapi Rohku kata Tuhan. Gitu ya. Terus refnya, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi ya, diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oke, bisa adik-adik? Sama-sama gerak ya. Kita coba lagi ya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan,
Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Tuhan yang kuat dan dahsyat itu juga telah menyatakan dirinya melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita pada saat ini mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Lauselia. Kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Oleh karena itu marilah kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pimpinan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan tolong bukakan hati kami, telinga kami, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami siap duduk tenang mendengar firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus yang berdoa. Amin. Hai semua, apa kabar? Nah, kita sudah 1,5 bulan kayaknya ya masuk sekolah lagi ya. Gimana, masih semangat sekolahnya? Ya, agak-agak gimana gitu ya. Pengennya sih masuk sekolah, pergi ke sekolah gitu ya. Anak-anak, ngomong-ngomong soal pergi sekolah, ada satu cerita loh tentang seorang anak yang berangkat sekolah. Ini zaman dulu ya, sebelum ada pandemi ya. Anak ini masih SD, kita sebut aja L ya. L ini pergi ke sekolah jalan kaki anak-anak sama temannya. Hari itu mereka berjalan. Lalu temannya bilang, L, yuk kita ambil jalan pintas biar cepet. Oke, kata L. Jalan, masuk gang, gangnya sempit. Ya, tapi mereka senang bercanda-canda. Lagi jalan begitu, L di barisan kedua ya, temennya di depan, di belakangnya ada lagi temennya. Mereka seperti kereta api jalan. Tiba-tiba anak-anak dari depan temannya berbalik, lari sambil teriak, orang gila! L terkaget, dia nggak sempet apa-apa, dia ketabrak jatuh. Teman-temannya pada kabur, L lagi tersungkur jatuh, dia mau berdiri, orang gila udah di depan. Kata L, gimana ini? Dia mau lari, orang gilanya perempuan galak terkenal. Dia tarik L, aduh tolong! Dipukul L, aduh sakit. L nggak bisa lari, dia mau lari, tapi orang gila ini pegang dia. Tolong! Teriak L. Puji Tuhan anak-anak, satu pintu di gang itu terbuka. Ada seorang bapak keluar, menghardik dan mengusir orang gila itu. El sangat senang, aduh terima kasih, saya ditolong, kata El ya. Orang gila itu pergi. Anak-anak, satu cerita di dalam Alkitab juga sama. Ada orang yang dikejar, lalu nggak bisa lari. Ya, sepasukan orang, bukan orangnya satu ya, sepasukan orang yang dikejar. Pas mau lari kemana, nggak ada jalan. Kalian mau tahu ceritanya? Ya, ceritanya tentang bangsa Israel. Masih ingat kan? Bangsa Israel, cerita-cerita minggu lalu tentang bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tuhan menimpakan tulah-tulah kepada Fir'aun, raja Mesir. Nah, setelah tulah yang ke-10, apa coba tulahnya? Kematian anak sulung ya. Nah, setelah itu Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Pas Musa datang, Fir'aun bilang, pergi. Udah
pergi saja, mau pergi saja. Aku nggak peduli, karena dia lagi sedih anaknya mati. Ya, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Bangsa Israel mau kemana? Mau kemana anak-anak? Ayo, ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, Musa seorang diri memimpin. Dia lihat pasukannya, wow, rombongan yang sangat besar, jumlahnya banyak, beriringan sampai jauh ke sana. Musa memimpin, dia bawa tongkat ya. Yang mana yang Musa? Yang bawa tongkat. Walaupun Musa teriak-teriak, mungkin berhenti ya, kami tongkatnya diacungkan, sepertinya orang di belakang nggak akan lihat tuh, soalnya terlalu banyak orangnya. Pasti tabrakan, dia berhenti mendadak, bruk. Kok berhenti? Itu Musa suruh berhenti. Oh, nggak lihat. Ya. Tapi ternyata Tuhan tidak membiarkan Musa seorang diri. Ternyata Tuhan menuntun bangsa Israel langsung, anak-anak. Tuhan memimpin bukan dengan tongkat seperti yang dipegang Musa, tapi tongkat yang luar biasa besarnya, sehingga semua bisa lihat tiang apa itu. Tongkat apa itu? Tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel dipimpin Musa, dituntun oleh Allah. Mereka pergi dari Mesir ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Tuhan membawa mereka melalui padang gurun. Padang gurun yang nantinya menuju laut Teberau. Loh, apakah bangsa Israel tahu memangnya kemana ini jalannya? Tidak tahu. Bangsa Israel harus menuruti perintah Tuhan, menuruti petunjuk Tuhan. Di mana tiang awan itu berjalan, mereka berjalan. Saat tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Kata Tuhan seperti itu ya, anak-anak. Anak-anak, satu hari bangsa Israel sudah tiba di satu tempat. Tiba-tiba Tuhan berfirman sama Musa. Musa, balik lagi. Kemana Tuhan? Balik lagi ke Pihahirot. Kalian berkemah di sana. Anak-anak, saat berjalan di padang gurun itu ekstrim cuacanya ya. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Tuhan tetap menuntun. Pada siang hari Tuhan menuntun dengan tiang awan. Tujuannya apa? Agar bangsa Israel gak kepanasan. Ya, tiang awannya seperti payung besar gitu ya Tuhan. Anak-anak, orang Israelnya nggak kepanasan, bisa berjalan. Saat malam hari tiang api. Tiang api buat apa? Karena padang gurun dingin dan gelap kalau malam. Nah, Tuhan kasih tiang api menghangatkan di waktu dingin, menerangi di waktu gelap, dan juga tiang api berguna untuk mengusir binatang-binatang buas yang biasanya keluar kalau malam hari. Bangsa Israel aman, dituntun oleh Tuhan. Tapi hari itu Tuhan bilang, balik lagi berkemah di Pihahirot. Nah, sementara mereka berkemah di Mesir, Fir'aun baru nyadar nih, wah, bangsa Israel pergi. Siapa yang mau bikin batu bata? Siapa yang mau kerja untuk kita? Bodoh bener aku. Fir'aun bilang, hei prajurit, kita kejar bangsa Israel. Kita bawa balik lagi biar mereka jadi budak kita lagi. Nah, sementara bangsa Israel berkemah di sana, Firaun siap-siap loh. Mempersiapkan 600 kereta kuda. Mereka, ayo kita kejar. Mereka siap, mereka mengejar. Nah, sampai hari itu makin dekat. Mereka hampir terkejar bangsa Israel. Wih, kok berdebu ya? Apa itu ya? Ternyata itu adalah kaki kuda dari pasukan Fir'aun. Berdebu. Mereka lihat, wah, itu kan pasukan Fir'aun. Aduh, mereka mengejar kita. Mereka teriak-teriak, gimana ini? Musa, kita dikejar. Makanya aku bilang juga udah diem aja di Mesir. Jangan pergi-pergi, kita jadi budak aja. Sekarang Fir'aunnya marah tuh. Mungkin kita akan ditangkap dan kita akan disiksa lebih lagi dari kemarin. Mereka teriak-teriak, gimana ini Musa? Musa bilang, jangan takut. Lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Musa menunjuk tiang awan dan tiang api. Tuhan akan berperang untuk kita, kata Musa. Jangan takut, kita berangkat. Nah, anak-anak, tiang awan yang tadinya di depan tiba-tiba bergerak ke belakang bangsa Israel seperti tembok pemisah ya.
Ini bangsa Israel, ini bangsa Mesir. Bangsa Mesir nggak bisa lihat tuh di belakang awan ada apa. Lagi ngapain tuh bangsa Israel tuh? Lagi ngapain bangsa Israelnya? Ada yang tahu? Sementara bangsa Mesir nggak bisa melihat ya, karena gelap, awan gelap ya ke arah mereka. Bangsa Israel bersiap-siap maju. Maju kemana? Laut Teberau. Ayo kita maju, kata Musa. Tuhan memerintahkan kita maju. Mereka maju. Ada yang maju. Maju kemana? Dilihat, laut. Kita nyebur gitu ya? Ya, saling senggol. Kamu duluan deh nyebur. Aku nggak mau. Ribut banget. Musa lihat, wah laut. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan bilang, Musa, jangan takut. Angkat tanganmu dan belah air laut itu. Musa mengerjakan perintah Tuhan. Musa naik. Dia angkat tangan dan bertindak seperti membelah air laut. Air laut. Tuhan mengirimkan angin. Makin lama airnya naik sebelah kiri dan kanan seperti tembok. Wow! How great is our God. Betapa hebatnya Tuhan kita. Luar biasa. Ya, anak-anak semuanya melihat bangsa Israel. Wow, ada tanah kering. Apa kita bisa berjalan? Anak kecil mulai loncat anak kecil ya. Nenek ya, tapi ternyata aman. Semua ayo cepat. Musa bilang, cepat. Bangsa Israel melewati tanah kering di tengah-tengah laut. Tuhan yang berkuasa membuka jalan untuk bangsa Israel. Anak-anak, sementara bangsa Israel maju menyeberang. Nah, awan ini mungkin pagi awannya ke tengah lagi, ke depan lagi. Bangsa Mesir lihat, itu bangsa Israel kelihatan lagi. Ayo maju kita kejar. Mereka kejar pakai kereta kuda. Sebentar juga pasti kekejar ya. Israel lihat, wah Mesir ngejar lagi. Mereka cepat jalan. Dan bangsa Mesir juga masuk ke tengah-tengah itu, ke jalan itu ya, jalan yang tengah laut. Mereka mau mengejar, tapi Tuhan memandang pada bangsa Israel, pada bangsa Mesir. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Tiba-tiba kereta bangsa Mesir, tentara Mesir, medeng kiri, medeng kanan, kudanya gitu, ayo maju, malah kudanya nggak mau maju. Aduh berat. Bangsa Mesir mulai sadar, wah ini Tuhannya bangsa Israel yang melawan kita. Aduh nyerah deh, mari kita balik lagi. Biarin aja bangsa Israelnya pergi. Tapi sudah terlambat anak-anak. Karena bangsa Israel sudah sampai di seberang. Dan Tuhan berfirman, Musa angkat lagi tongkatmu. Biar air berbalik lagi. Dan Musa angkat tangan. Dan pure. Wah, air balik lagi. Bangsa Mesirnya kelelep, tenggelam. Nggak bisa selamat. Satu pun tidak ada yang selamat. Bangsa Israel melihat, wow, luar biasa Tuhan kita. Setelah melihat kejadian itu mereka jadi takut. Setelah itu mereka mulai percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Mereka bersuka cita karena mempunyai Allah yang maha kuasa. How great is our God, kata bangsa Israel. Betapa luar biasanya Allah kita, melepaskan kita dari musuh dengan cara yang tidak terpikirkan. Anak-anak, seperti Allah melepaskan bangsa Israel dari Fir'aun, Allah juga mampu melepaskan kita dari musuh kita. Siapa musuh kita? Siapa? Musuh terbesar kita siapa? Iblis. Iblis yang mencoba selalu menjauhkan kita dari Tuhan, menghalangi kita untuk ibadah. Misalnya lewat gadget, hari Minggu nih ibadah online, langsung berpesan, kalau ibadah online jangan sambil main game. Anak-anak karena ini online kan kita lihat handphone, lihat, iseng-iseng klik sana, ibadah loh, tanggung. Nah, iblis senang kayak gitu. Tapi kalau kita mau, kita bisa berdoa sama Tuhan biar dikuatkan, nggak kegoda sama iblis. Atau iblis mencoba menjauhkan kita dari Tuhan untuk tidak taat sama Tuhan. Misalnya, kita nyontek saat ulangan. Ya, kan kata firman Tuhan nggak boleh berbohong. Nyontek itu bohong ya. Nyontek.
Kalau dibiarkan lama-lama kita jadi pembohong besar, kita makin jauh dari Tuhan, kita bisa dihukum. Hukuman dosa apa? Maut, anak-anak. Tapi seperti kata firman Tuhan, Tuhan mau kita percaya dan taat sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan mengasihi kita seperti yang telah kita alami. Kita lihat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menggantikan hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, kita alami. Tapi Tuhan sayang sama kita. Karena itu anak-anak, mari dari sekarang kita belajar untuk taat, untuk percaya sama Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hebat. Jangan takut walaupun kita jatuh bangun dalam dosa. Besoknya ada bohong lagi Tuhan. Kita minta maaf lagi sama Tuhan. Misalnya, aduh Tuhan aku nakal lagi. Datang lagi sama Tuhan. Dan Tuhan akan membantu kita, menolong kita agar kita bisa kuat. Sekarang bohongnya gede. Bohong ke 5 orang Tuhan. Kita berdoa besok. Aduh ada lagi nih. Ada alasan buat bohong. Tapi aduh saya gak mau bohong. Sananya kita makin lama makin jadi anak jujur. Enggak lagi 5 orang bohongin, 3, 2, lama-lama tidak ada yang kita bohongin ya. Anak-anak mau percaya sama Tuhan, Allah yang sanggup melepaskan kita dari musuh kita, dari godaan iblis. Karena itu anak-anak, kita harus setia dari kecil ya. Tuhan senang pada orang yang taat dan setia. Kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi anak Tuhan yang baik, dan kita bisa lepas dari kuasa-kuasa iblis. Kita semua berdoa. Setelah berdoa nanti kita akan katakan ayat hafalan, karena panjang ayat hafalannya. Kita berdiri bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mendengar cerita firman Tuhan, betapa Tuhan mampu melepaskan bangsa Israel dari musuh dan membelah laut Teberau. Dan Tuhan, kami juga percaya Tuhan mampu melepaskan kami dari kuasa dosa, dari godaan iblis. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita indah hari ini. Kami sungguh senang setiap kali mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar mengenal kuasa Tuhan yang hebat. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri ya. Kita katakan ayat hafalannya. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita semua lebih mengenal Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan lebih rajin lagi. Sampai jumpa. Wah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Firaun dan juga dari tentara orang Mesir yang begitu banyak. Tapi Tuhan menenggelamkan mereka semua ke dalam air. Tuhan kita luar biasa. Nah, adik-adik, kita sekarang mari kita ingat-ingat kembali bagaimana cara Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel. Tanyakan pujian ini ya. Bagaimana sih cara Musa melewati laut Kolsom? Oh iya adik-adik, laut Teberau itu sebenarnya dikenal juga sebagai laut Kolsom. Jadi dalam lagu ini kita sebut sebagai laut Kolsom ya. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Berenang? Bukan adik-adik. Berkapal? Bukan juga. Berterbang? Bukan. Mereka nggak bisa terbang. Berjalan? Bukan juga. Mereka nggak berjalan di air ya. Berlari? Bukan. Tapi gimana cara mereka? Cara mereka adalah dengan Tuhan yang menolong mereka. Tuhan menggunakan angin yang bertiup. Angin bertiup terus menerus hingga akhirnya terbelahlah laut Kolsom itu. Dan demikianlah dia lewat. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Ikutin gerakan Lause. Kita berdiri ya. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom?
berikan persembahan. Adik-adik, persembahan kita bisa berikan lewat transfer ke yang tadi langsung sudah katakan di awal. Atau kalau adik-adik susah, kita bisa berikan juga lewat lause-lause ya. Kita serahkan ke lause-lause supaya kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan rasa syukur kami ya Tuhan dalam rupa persembahan dan juga pujian kami kepada-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini untuk papa mama kami, keluarga kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang kesulitan akibat virus corona. Tuhan tolong sertai kami, supaya Tuhan virus itu boleh dijauhkan dari kami, supaya kami boleh terlindung ya Tuhan senantiasa. Tuhan juga tolong kami ya Tuhan, supaya setiap hari kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh semakin lagi rindu, pengen untuk dekat sama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk situasi dunia, untuk para dokter dan ilmuwan ya Tuhan, supaya mereka boleh segera menemukan obat untuk virus corona ini, supaya corona ini boleh segera pergi dari hidup kami. Doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini, doa kami Tuhan, sebentar kami akan kembali lagi ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan mengerjakan tugas-tugas kami di rumah. Tuhan tolong sertai kami, sertai keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tapi jangan sedih adik-adik, minggu depan kita masih ada sekolah minggu lagi jam 10 pagi. Dadah adik-adik. Dadah.